Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, apakah tindakan para tersangka tersebut adalah mengunggah, menafsirkan, atau membandingkan ijazah yang sudah beredar di publik dengan menggunakan metode ilmiah, atau tindakan para tersangka itu melakukan perubahan, mengedit, menambahkan atau mengurangi sesuatu atau apapun yang terdapat dalam dokumen ijazah tersebut. Kalau yang B, yang terakhir yang saya baca, maka mereka bisa dikenakan pasal 32 dan 35 kalau bisa dibuktikan perbuatannya. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan perbuatannya, hanya sekedar melakukan mengunggah, menafsirkan, membandingkan, kemudian menggunakan metode ilmiah, maka dia tidak bersentuhan dengan pasal 32 dan 35. Nah, kemudian Bang Karni, saya juga ingin menyampaikan satu hal. Mohon izin Pak Arianto, saya kalau Bapak berkenan saya diskusi dengan Bapak. Tadi Bapak mengatakan ada pemeriksaan ke UGM ijazah tersebut. Apakah dibawa ijazah asli Pak Jokowi ke UGM? Kan nanti Bapak mengatakan, saya mendengar, saya mencatat, tapi mungkin saya salah mencatat. Ada pemeriksaan ke UGM yang dilakukan oleh penyidik untuk melihat ijazah Pak asli itu asli apa tidak? Yang saya dengar ya Pak itu, yang dikerjakan oleh Bareskrim itu ke sana, kemudian membawa berkas, semua berkas-berkas. Karena kan kalau berkasnya ijazah Pak Jokowi kan nggak ada. Semua juga nggak ada ijazah sana tuh Pak. Kan sesuai dengan keterangan Bapak penguasa UGM itu. Kalau sekarang itu ijazahnya di sana pasti sudah tidak ada kan, Pak, udah dibawa masing-masing. Jadi ijazah Pak Jokowi itu yang asli ada di Pak Jokowi sebenarnya? Ya mesti ya. Ada. Iya. Berarti pernahkah ijazah itu dibawa ke UGM untuk dikompar? Pertanyaannya, kalau memang pernah, berarti untuk dibawa ke UGM ijazah tersebut oleh penyidik, maka harus dilakukan penyitaan terlebih dahulu. Mungkin Bareskrim atau Polda Metro telah melakukan penyitaan terhadap ijazah asli Pak Jokowi. Kalau saya yang saya dengar itu ya, ini dari LBH-nya ya, dia para kuasa hukumnya. Ketika melaporkan ke Polda Metro, Pak Jokowi membawa ijazah aslinya. Diserahkan. Berarti ada penyitaan. Sudah, saya kira ya. Kalau ada penyitaan, maka terhadap barang tersebut harus sudah dimintakan izin dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berarti memang ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Selatan. Berarti sekarang ijazah Pak Jokowi yang asli di bawah penyitaan Polda Metro Jaya. Iya. Aslinya ya. Yang saya dengar kayak gitu. Saya kan nggak ngelihat ya. Itu tadi yang saya kan hanya pengamat Pak, nggak ngikuti penyidik itu sehari-hari gitu Pak. Enggak, Pak Solar, gini Pak. Kalau saya tangkap tadi, bukan hanya Bapak, bukan hanya pengamat, saya tahu saya juga staf ahli, Bapak mungkin lebih mendalami masalah itu. Sebenarnya Bapak, bagi saya Bapak beda dengan pengamat Pak Susno Juwadi. Pak Susno Juwadi itu kan hanya pengamat dari pensiunan kepresidenan, tapi Bapak selain pengamat juga salah seorang staf ahli kalau nggak salah di kepolisian. Saya penasihat ahli bukan. Penasihat ahli. Penasihat ahli tentu punya akses untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih akurat gitu. Nah, dalam kaitan ini maka sebenarnya Pak, saya kembali ke sepakat gini. Pak Roy Suryo, saya mengajukan pertanyaan kepada Pak Roy Suryo dan tim lawyernya ini. Siap. Tadi kan ada ijazah Pak Jokowi yang kita dengar juga dari lawyernya mengatakan sudah diserahkan ke Polda Metro. Baik. Nah, kalau Pak Jokowi, Polda Metro mempertemukan restoratif justice, kan sekarang boleh dilakukan upaya restoratif justice, ya, dipertemukan Bapak dengan Pak Jokowi di Polda Metro, ini ijazahnya, Roy Suryo silakan periksa, verifikasi,
ternyata Anda keliru terhadap tuduhan Anda selama ini. Pak Jokowi menuntut, ya sudah, kalau ada keliru, minta maaf, saya maafkan. Anda bersedia minta maaf? Kalau saya keliru, karena penelitian itu juga keliru, karena softwarenya keliru, saya bersedia minta maaf. Tapi kalau ternyata ijazah itu memang palsu, dan itu kita teliti, Jokowi yang harus minta Jangan maaf. yang kedua dulu, yang pertama dulu. Anda bersedia minta maaf? Bersedia kalau memang saya salah. Tapi insya Allah penelitian ini tidak salah. Oke. Masih insya Allah ya. Iya. Oke, kalau begitu Pak, saya berharap sebenarnya Polda Metro Pak Jokowi menjembatani peraturan Kapolri, termasuk mungkin Pak Arianto tadi untuk melakukan upaya restoratif justice, mempertemukan para pihak di Polda Metro, melihat ini ijazah aslinya, Anda Roy Suryo silakan. Sehingga nama Pak Jokowi juga bersih di publik sekarang. Kalau daripada kayak begini dibawa kepada berapa ratus orang lagi mau dibawa menjadi tersangka. Semakin banyak dibawa menjadi tersangka, semakin liar persepsi publik terhadap Pak Jokowi. Selesaikan dengan cara itu. Pak Jokowi ini mantan Presiden Republik Indonesia. 10 tahun loh beliau mengabdi, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan kesempatan-kesempatan lainnya bersama cucu. Masa gak punya nilai-nilai kenegarawan? Saya langsung jawab ya. Ya, Polisi sekarang ini kan mengedepankan RJ, Pak. ya. Ya. Saya kira-kira ya kalau memang ada kayak gitu ya, barangkali Pak Kapolri masih welcome, Pak Kapolri ya untuk RJ itu. Tapi sekarang kan kuncinya kepada Pak Jokowi. Nah, mumpung ada anunya Pak Jokowi ini, mestinya dia yang merayu lah katanya gitu. Kalau saya selalu berharap Pak Jokowi itu sebagai negarawan. Ya. 2 periode beliau jadi presiden. Jadi terima kasih Pak, Bapak memberikan saran yang bagus sekali ya. Dan saya ingin jawab yang tadi yang sebelumnya. Saya ingin menjawab tadi bahwa kita itu menegakkan hukum itu jangan sampai istilahnya Bapak tadi katakan jangan ngawur gitu ya. Ya. Saya ini sebagai penyidik Bapak tahulah. Saya tidak suka melanggar dan saya jujur dan menegakkan apa yang benar yang ada. Ya. Dan saya tadi tersinggung dia katakan bahwa Perpol itu saya langgar kemudian saya bukan itu Pak. Saya bikin Perpol itu demi untuk menutupi kekosongan hukum. Pak Arianto, mohon maaf saya bukan katakan Bapak langgar, tapi dilanggar oleh penyidik. Gak usah dijawab. Bapak bukan langgar Pak, Ini mohon maaf. udah 10.40. Daripada saya stop. Tiba-tiba Terus yang kedua Pak tadi Bapak kan mengatakan Pak supaya tidak ngawur gitu ya. Saya ulangi lagi Pak, penentuan pasal-pasal itu tadi Pak, itu adalah berdasarkan dari rekaman bukti yang 720 itu Pak. Itu rekaman-rekaman digital Pak. Itulah yang dikerjakan. Nah itu ditafsirkan oleh para ahli. Kalau seperti ini masuknya ikut enggak dalam suatu hujatan ataupun apa. Itu Pak, jadi barang buktinya itu lengkap sudah ada gitu. Nah kalau seandainya itu ternyata itu salah penafsiran pasal, itu kan bisa mengajukan gugatan di pra peradilan atau nanti dipembuktikan sehingga nanti tidak terbukti. Itu Pak, saya hanya ini semangat saya Pak, hanya memberikan pada publik ini loh yang kejadian yang sesungguhnya terjadi itu gini. Demi Tuhan Pak, saya tidak membela Pak Jokowi Pak, saya nggak ada urusan apa-apa dengan Pak Jokowi. Ya, saya percaya Pak Saya Nasrullah. menegakkan hukum ini demi kebenaran dan jangan sampai kemudian kok hukum masuk seperti itu kita nggak lakukan perbaikan kan nggak baik. Ya, Pak Nasrullah, Kira-kira gitu, Pak, saya percaya kok Pak Arianto insya Allah mau. Pak Arianto rapat dengan dengan para tim termul saja, rapat sendiri mereka aja, Pak Arianto datang kok. Izin Dato Karni bisa Iya, Pak Arianto Oke teman-teman, kembali lagi pada saya. Salam NKRI harga mati. Dimana teman-teman kita akan bacakan satu persatu komentar di video ini. Yang ada yang berkomentar, Pak Arianto itu kubunya Termul, maka ia rapat inter bersama Termul. Seharusnya sebagai penasihat Polri, dia harus netral berdasarkan keadilan. Jika kami baca, nampaknya Pak Arianto itu berat sebelah. Termul lama akalnya mak dipakai. Kalau mau Prabowo pun tak mampu untuk menegakkan keadilan terhadap Jokowi, apalagi yang lain. Apakah yang lain lupa ini teriak? Rakyat semua mayoritas ada di belakang Pak Suryo CS. Semangat Pak Suryo.
Saya juga dengar Pak Arianto Bapak diangkat sebagai ahli penasehat dalam polisi. Saya rakyat kecil mau tanya Pak Arianto, apa Pak Arianto benar-benar seorang penasihat ahli penyidik kepolisian apapun surat penegakannya dari Kapolri? Sebagai WNI, saya mengharapkan adanya kepastian hukum atau ahli, asli atau palsu, walaupun ada upahnya damai. Semangat Pak Roy, kami rakyat di belakang Anda. Nah, jika ijazah Jokowi identik dengan fotokopi yang diunggah di Sandi 99,9%, saya ngikut pernyataan Roy Suryo. Penasihat Kapolri itu apa cuma Arianto Sutadia? Yang lain mana? Penasihat yang rajin muncul kok yang paling tidak muncul? Tetap semangat RRT demi membela kejujuran dan kebenaran hakiki. Membela Jokowi, Arianto hanya mendengar dari para pengacara Jokowi. Tidak masuk akal. Keterangannya bisa didengar. Nah, seharusnya Pak yang dilaporkan si Roy membawa ijazah fotokopi yang mereka dapat melalui medsos. Mereka harus ke UGM untuk mengkonfirmasi apakah ijazah Pak Jokowi yang dikeluarkan oleh UGM, apa itu asli, karena menurut kami, ijazah yang dikeluarkan oleh UGM sebagai institusi yang resmi dan punya data akurat, juga punya otoritas telah menyatakan ijazah Pak Jokowi asli. Nah, teman-teman, lawan terus Pak Rismon, jangan takut, kebenaran tetap menjadi pemenang. Kita percaya pada penegak hukum yang benar, hukum cari kebenaran. Di mata hukum, kita sama, tidak ada istilah orang kaya dan orang kuat. Yang salah tetap salah, yang benar harus dibilang benar. Nah, saya tidak percaya sama penasihat Kapolri selalu membela yang banyak duit. Maju terus RRT, memperjuangkan kebenaran, pantang menyerah sebelum terbongkar semua kebohongan di negeri ini. Kita semua sebagai umat beragam Tuhan Maha Tahu, orang yang jujur ada yang bohong, anti semua ada hukum karmanya. Jujur dan bohong satu saat akan muncul ke permukaan. Semangat dan selam berjuang. Nah, Pak Arianto selaku ahli di bidang jepolisian seharusnya netral, tidak boleh memihak. Yang memutuskan asli atau palsu seharusnya melalui PAES pertama. Harus punya skripsi yang sah. Harus ada tempat KKN, harus ada ujian meja. Kalau semua terpanggil itu baru bisa memiliki ijazah asli dengan nilai di atas 2 koma. Pak Arianto sumpah sampai bilang demi Tuhan tidak membela Jokowi. Laknat Tuhan karena omongan Bapak tidak sesuai dengan isi hatinya. Nah, ingat semua rakyat Indonesia sengaja raya ta 2009 usah lagi pilih orang yang punya banyak masalah. Nah, jangan diberi maaf Roy Suryo CS, bahkan di belakangnya semua dikumpulkan, penjara aja biar kapok. Pak Suryo jalan terus, saya masyarakat Indonesia mendukung Pak Suryo. Kebohongan itu ibarat kilat, kebenaran pasti datang. Nah, kalau tidak bukti sah untuk menuduh orang lain, jangan coba-coba buat hal. Cari bukti sudah baru melapor. Pak Arianto menantang penasihat Kapolri, ngomongnya berbelit-belit juga ini. Pak Arianto jelas membela Jokowi karena didengar perkataan Pak Arianto cepat tersinggung.
Kita mau percaya dengan siapa lagi? Ada atau tidak pemerintahan? Nah, saya tidak tahu penegak hukumnya yang salah atau hukumnya yang salah, sehingga hukum ini di negeri selalu suram. Penasihat Kapolri itu tidak pantas untuk soalnya bicara ngawur, pantasnya tukang parkir. Kalau memberikan narasi, jangan bilang dengan atau katanya, kalau menjadi penggemar itu harus bijak, tidak mengambil kesimpulan secara subjektif. Itu tidak adil. Nah, Indonesia perlahan-lahan akan hancur jika hukum sudah mulai berlaku tidak adil. Pak Jokowi, jangan terima maaf dari Rosario, Rismond dan Tifa. Kami rakyat Indonesia rela Bapak telah dihina sehinanya, direndahkan serendah-rendahnya, dan berbagai hujatan yang tidak beradab di luar normal adab. Nah, teman-teman, maju terus ke pengadilan karena Roy CS sudah sangat menghina dengan temeng penelitian. Buktikan pengadilan rakyat 80% mendukung itu pasti. Pada kasusnya ijazah Jokowi mudah sekali untuk mengetahui. Ini caranya cari orang yang asli tamat OGM jurusan kehutanan, lalu ditanya, tapi sebelum ditanya disuap dulu biar ditanya apakah benar Jokowi lulusan UGM atau tidak. Rakyat bersamamu Bang Roy, cerdas peneliti, ada kebohongan besar. Nah, penasihat Kapolri kurang berbobot, seperti nggak ada ilmunya dalam bicara. Nah teman-teman, demikian. Terima kasih. Salam NKRI harga mati.